Baik, selamat pagi anak-anakku. Salam jumpa pada pertemuan pagi ini melalui pembelajaran prakarya. Hari ini Ibu akan bersama kalian membawakan mata pelajaran prakarya. Ibu sendiri, Ibu Elis da Silva, mengajar prakarya pada kelas 8A dan kelas 8B. Sedangkan Ibu Sherly Ragidima mengajar pada 8C sampai 8I. Baik, Ibu kembali mengajak kita semua untuk hadir pada pembelajaran ini. Ibu mengharapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang terkasih, kembali jumpa pada pembelajaran kita hari ini dengan tema teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kita kenal dengan istilah TIK. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mengetahui bagaimana sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mengapa teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting bagi kita sebagai seorang pelajar. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui media komunikasi pada masa kuno atau masa lalu dan media komunikasi pada masa modern. Baik anak-anakku yang terkasih, kita kembali pada materi kita. Kita lihat yang pertama, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pada masa zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk manusia yang kita kenal. Contohnya, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Berikut ini perkembangan sistem informasi dalam periode-periode. Kita lihat yang pertama, tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan itu digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf, sehingga mampu menjadikan kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Yang ketiga, tahun 500 sebelum Masehi, itu manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat ini digunakan sebagai kertas lalu dijadikan media atau alat menulis atau menyampaikan informasi. Dan yang keempat, tahun 105 Masehi. Pada masa ini, negara Cina berhasil menemukan kertas yang diakhiri bisa dilumuri dengan tinta yang kita kenal dengan sistem cat. Yang berikut, mengapa TIK itu sangat penting bagi seorang pelajar? TIK sangat penting bagi seorang pelajar itu karena untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Melalui pembelajaran TIK, siswa dapat mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia luar, serta mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia secara cepat, mudah, dan mudah melalui internet. Yang berikut, media penghantar komunikasi. Jadi kita lihat di sini dulu. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain
atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media atau alat. Kita lihat media komunikasi itu terdiri dari dua, media komunikasi masa lalu atau masa kuno dan media komunikasi pada masa modern. Kita lihat yang pertama, media komunikasi pada masa lalu kuno atau dengan istilahnya tradisional. Di sini Ibu tampilkan beberapa media komunikasi. Yang pertama, kentongan. Ditampilkan dengan gambar yang ada pada layar ini. Kentongan ini dia berfungsinya untuk mengumpulkan orang yang digunakan pada ronda malam. Ketukan pelan berarti kita harus tetap waspada. Dan bila seseorang mengetuknya secara kencang, berarti ada sebuah bahaya yang datang. Yang kedua, lonceng. Lonceng ini digunakan untuk mengumpulkan orang, mengingatkan kita untuk beribadah, dan juga sebagai tanda bahaya. Yang ketiga, surat. Menggunakan media kertas ataupun daun yang bisa menyampaikan tulisan yang kita buat secara khusus kepada seseorang, kelompok orang, ataupun organisasi. Yang keempat, terompet. Trompet ini digunakan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Yang kelima, beduk. Beduk yang berirama bisa menjadikan para pendengarnya paham akan pesan yang dimaksud. Bisa juga memanggil massa, mengingatkan waktu ibadah, dan adanya sebuah pentas. Yang berikut, telepon kaleng. Ini memungkinkan untuk berinteraksi tanpa mengeluarkan suara keras, meskipun berjarak cukup jauh. Yang ini biasa dilakukan oleh Anda sebagai seorang pelajar. Pada prakteknya mungkin pada mata pelajaran IPA Fisika. Yang berikut, daun lontar. Ya, kita orang asli Timor, berarti kita semua sudah mengenal seperti apa daun lontar. Itu digunakan sebagai pengganti dari kertas. Bila di zaman sekarang, fungsinya digunakan untuk menulis pesan dan juga menyimpan catatan penting atau informasi penting untuk diingat. Yang berikut, hewan. Hewan dijadikan sebagai perantara yang tepat, misalnya burung merpati yang dijadikan peliharaan, anjing, anjing pelacak, yang bisa menyampaikan apa yang kita hendak sampaikan kepada penerima pesan. Yang berikut, tongkat. Dalam sistem kerajaan zaman dulu, peran tongkat sangat vital bagi raja dalam memberikan informasi tanpa harus mengeluarkan suara keras. Raja cukup menghentakkan tongkatnya, setiap hentakan tentunya memiliki sebuah arti yang berbeda, yang harus sudah difahami oleh rakyatnya. Yang berikut, asap. Asap yang mengepul secara struktur, itu membuat orang yang melihat kumpalan asap akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Yang berikut, gong. Alat yang terbuat dari logam ini dapat digunakan sebagai pelengkap alat musik, juga sebagai pengresmian dari acara-acara sakral. Itu kita lihat dalam acara-acara ritual, kematian, perkawinan, dan sebagainya. Yang berikut, gamelan. Dengan alat musik ini, orang yang mendengarkan akan paham bahwa di tempat terdengarnya suara sedang ada pertunjukan. Ini biasa dilakukan oleh masyarakat di Pulau Jawa. Yang berikut kita lihat alat komunikasi modern. Jadi alat komunikasi modern itu merupakan alat yang bisa menghubungkan orang. Dua orang komunikan atau lebih supaya bisa berinteraksi dengan mudah melalui alat-alat yang memiliki teknologi yang saat ini sedang kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelebihan dari alat ini bisa membalas pesan informasi secara cepat,
mampu menampilkan wujud pengiriman secara nyata dan lebih mudah dipahami semua kalangan. Dia juga memiliki kerugian, yaitu salah satunya membuat peserta didik terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pada mendownload video-video porno dan sebagainya. Baik, kita lihat beberapa contoh alat komunikasi modern. Yang pertama, telepon. Kalau pada waktu lampau dulu ada telepon rumah, ada handphone, sekarang yang sudah canggih ada handphone. Jadi telepon dan handphone ini merupakan alat komunikasi yang paling efektif di zaman modern. Meskipun kita berada pada tempat yang jauh, tetapi bisa membantu kita dalam memberikan informasi, sehingga kita mudah cerna dan juga langsung tertuju tepat kepada sang penerima pesan. Yang berikut, media massa. Media massa merupakan informasi yang bersifat umum dan memberikan kemudahan untuk bisa berbagi, memberikan informasi penting. Jadi media massa yang ada seperti Pos Kupang, Timor Express, Jawa Post, dan sebagainya yang sekarang lagi beredar di masyarakat. Yang berikut, televisi. Kita tahu kita semua memiliki televisi. Televisi ini merupakan sebuah alat yang sangat sempurna dalam memberikan informasi kepada penerima informasi yang secara umum karena berupa suara dan gambar yang nyata. Berikut, LCD proyektor yang ini biasa digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu sangat nyata dalam kehidupan. Proyektor merupakan alat yang efektif untuk memberikan informasi dalam satu kelompok secara jelas kepada setiap anggotanya. Jadi itu bisa juga sangat cocok dipakai atau digunakan saat sedang rapat dan pembelajaran materi di sekolah. Yang berikut, radio. Radio merupakan alat yang bisa memberikan informasi dengan suara yang dihasilkan dan dikemas oleh penyiar yang kemudian akan didengar oleh masyarakat umum. Jadi ada berbagai siaran-siaran sesuai dengan keinginan yang kita mau. Berikut, komputer dan laptop. Komputer merupakan alat yang canggih dan mampu melakukan berbagai pengolahan informasi. Dengan adanya komputer dan laptop, maka berbagai media akan lebih mudah menjalankan operasinya. Yang berikut, jaringan internet. Internet adalah sebuah nyawa yang sangat penting di era modern. Karena tanpa sebuah jaringan internet, semua informasi penting tidak bisa mengalir dengan cepat dan akan menyebabkan kelumpuhan global yang bisa berdampak pada kerugian finansial, itu berkaitan dengan keuangan. Yang berikut, mikrofon dan toa merupakan sebuah alat komunikasi untuk bisa memberikan informasi penting secara real time di sebuah daerah. Mikrofon sebagai alat penerima suara dan toa yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan suara dengan sangat keras. Sangat efektif bila hendak mengirimkan informasi yang butuh perhatian secara mendadak. Jadi itulah beberapa poin penting materi berkaitan dengan pembelajaran kita pagi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua peserta didik kelas 8 guna menambah wawasan belajarmu melalui pembelajaran prakarya hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat pagi.